Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna solihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, itu niat hadir maulid. Jadi Anda datang ke sini niatnya untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Tidak niat hanya untuk melihat miftah apalagi percet. Enggak penting. Jadi yang paling penting adalah menambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghadiri peringatan maulid Nabi, kumpul bareng-bareng. Malam hari ini jatahnya orang Kroya, mudah-mudahan kumpul bareng Kanjeng Nabi, amin. Siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan maulid Nabi, wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan dan hidangan. Dapat makanan malam hari ini? Kenapa panitia tidak menyediakan supaya Anda ngelarisi bakul-bakul? Jadi sekarang UMKM itu harus kita bantu. Kenapa mereka jualan seperti itu? Ketika Anda beli, dikatakan ketika seseorang itu sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu taksifu anhu kurbatan, sehingga lepas dari segala masalahnya, itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi kalau datang ke sini bawa degan niatnya menyenangkan orang lain, itu termasuk dicintai oleh Allah. Suguhanmu ndi, Cil? Dereng wonten. Kosong. Panitiane piye to, Mas? Suguhane dhewe karpet. Tenang, jane wis dikirim. Oh iya. Tapi isih tekan Cirebon. Siap. Ditekan kene yo buyar to, Mas. Nggih. Aman. Mas, sabar, Cil. Mas, ini baru degan sama kopi, Cil. Mas aku dawet. Kenapa kita harus apa? Dawet. Lah kok pesen kali Mas Menyang dawet. dawet barang. Biar rada seger. Saya itu suka minum kopi dibandingkan ciu. Kenapa? Karena hidup itu butuh apresiasi, bukan halusinasi. Makanya kalau saya minum kopi saat panas langsung saya minum. Karena saya selalu mengatakan jangan biarkan kopimu dingin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Makanya pejabat itu jangan menyia-nyiakan kesetiaan rakyat. Karena kalau rakyat sudah marah, hati-hati. Tapi alhamdulillah Kroya dan sekitarnya rakyatnya luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulangi, man jama'a li maulidin nabi, siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengikuti maulid Nabi, wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan hidangan. Jadi kalau besok ada maulid Nabi, tolong dari rumah Anda niatkan membawa makanan. Anda bawa 4 makanan, tawarkan kepada kanan kirinya. Jangan sampai Anda makan peyek, dimangan kremus-kremus, tetangganya nggak dikasih, hanya mendengarkan suaranya. Itu adalah suara yang paling zalim. Wong kroya mangan lanting malah cangkemnya ditutupi kayak kiye.
sementara kanan kirinya tidak dikasih, itu adalah suara zalim. Makanya dikatakan begini, apakah benar musik dalam Islam itu haram? Jawabannya ternyata sederhana. Musik seperti apa yang diharamkan dalam Islam? Musik itu adalah ketika seseorang memainkan sendok di atas piring, suaranya didengar oleh tetangganya yang kelaparan, itulah suara musik yang diharamkan oleh Islam. Jadi jangan sampai kita makan tetangga kita kelaparan. Jadi besok biasakan Bu, di rumah punya sisa lebaran dibawa ke sini, tawarkan kanan kirinya. Kalau memang Anda nggak mau kanan kirinya ngambil, menawarkannya kilat saja, mari, nggak diambil, tarik lagi. Wahayya ta'aman. Kemudian apa? Wa ahla makanan, menyediakan tempat seperti malam hari di lapangan. Makanya saya mohon satu hal, wa ahla makanan. Dilanjutkan wa amila ihsanan, di tempat tersebut dilakukan amal-amal soleh. Satu amal soleh yang sering Anda lupa. Saya yakin Anda tadi datang ke sini lapangan dalam keadaan bersih, betul? Boleh nggak saya minta satu hal? Pulang dari sini tolong jaga kebersihan lapangan. Caranya bagaimana? Siapapun yang membawa sampah silahkan pungut sampahnya masing-masing, jangan mengandalkan panitia. Setuju? Anda yang bawa lemek, lemeknya bawa pulang sendiri, jangan ninggal lemek di situ. Makanya beruntunglah yang tidak bawa lemek, insya Allah pulang pengajian little body, sili tegatel kelebon wedi. Kita itu ironi, Pak. Ironinya di mana? Kita itu Islam mengajarkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Pengajian mengajarkan nambah iman, tapi di mana-mana meninggalkan kotoran. Itu berarti akhlak kita tidak sesuai dengan an-nadhafatu minal iman. Makanya nyuwun sewu, sampah itu tidak baik, apalagi sampah masyarakat. Betul? Hari ini sampah saja harus dibersihkan, apalagi sampah masyarakat. Kok ada pejabat yang tidak bermanfaat untuk rakyat, itu namanya sampah masyarakat. Kalau kamu bilang demo langsung, demo boleh nggak Gus? Boleh, tapi pakai aturan. Demo itu menyuarakan pendapat, bukan bakar-bakar. Demo itu menyuarakan aspirasi, bukan menjarah. Kalau Anda datang bakar-bakar dan kemudian menjarah, itu namanya bukan demo, tapi nggak ada bedanya dengan maling. Setuju? Makanya tolong nanti jenengan bawa sampah, bawa pulang sendiri. Saya itu kalau naik pesawat kok belum nemu tempat sampah, tisu saya kantongi sendiri. Nemu tempat sampah, baru saya buang. Ini kebiasaan kecil. Contoh lagi, kita kalau pengajian di masyarakat dikasih hidangan, kadang-kadang Pak nyuwun sewu, kita itu makan nasi separuh, yang separuh kita tinggal, kita buang. Mohon maaf, kita sering menyepelekan itu. Tradisi NU itu kan tradisi makan-makan, gini apa mboten? Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi. Jangan sampai hidangan-hidangan itu disia-siakan. Nyuwun sewu, ini yang di panggung jenengan ada minuman. Kalau jenengan minum air mineral, diminum separuh, kemudian yang separuh dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Makanya nyuwun sewu, Anda punya istri, punya pasangan, kok pasangannya dibuang, cari pasangan lain. Bisa jadi yang memberikan berkah itu pasangan yang dibuang. Hati-hati, sekarang banyak suami pengen nulungi janda, tapi mengakibatkan janda baru. Hati-hati. Menyelamatkan janda untuk dinikahi, malah istrinya minta cerai. Itu menyelamatkan mubadir, tapi menimbulkan mubadir. Bu, Anda yang bawa minuman, tolong kalau minum dihabiskan. Setuju? Kamu belum dapat? Jadi nyuwun sewu, saya itu melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang cukup buruk. Pengajian yang seharusnya mengajarkan tambahnya iman, tapi justru kita berlawanan dengan iman. Contohnya apa? Kotoran di mana-mana. Ini bukan akhlak yang bagus.
Makanya saya pengen melihat masyarakat Kroya malam hari ini bisa menjadi contoh pengajian seluruh Indonesia. Berangkat bersih, kembali lapangannya tetap bersih. Betul Bu? Ibu-ibu itu loh. Kalau berangkat mukanya bersih, pulang tetap bersih. Makanya yang kipas-kipas dari tadi itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Kembali ke awal. Yang takut bedaknya luntur ciri-cirinya jilbabnya coklat. Aman. Aman we. Banyak yang coklat ternyata. Coklat banyak, Pak. Yang biru insya Allah Aman. lebih parah. Siapa yang biru? Oh ini Itu. biru ya? Iya. Pikirin nyok. Ya ora apa-apa. Wong sengaja. Apa-apa viral. Kamu jangan begitu. Karena aku tuh takut. Semuanya ini wamila ihsanan, saling berbagi, saling menolong. Kemudian apa? Oh yang ini nutupi Mas. Oh ya, anu gini. Mas agak aja. Mas Banser duduk saja nggak apa-apa. Duduk aja. Duduk saja. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Oke, duduk Mas, aja. duduk saja Mas. Ya. Mas Banser nggak mau. Wah, aku diceleng penting enak duitnya nggak Oh iya. apa-apa. Pada nek duite ya. Ya iyalah. Kowe kok ya iso ngapak lho. Ngapakmu Nyong. Nyong ki Nyong apa? kuwi apa? Nyong kuwi apa? Kepriwe? Ya nyong. Kok nyong kok begini? Nyong Nyong tuh begini. Lah ya nyong. Nyong tuh begini Rika kayak kie. Mama sampean omongan. Nenek. Nyong. Nyong Rika. Lah ya Rika nyong. Iya kan, Mbah? Nyong itu saya. Lah ya Rika sampean itu nyong toh. Rika kuwi awakmu. Lah ya aku Rika. Nyong iki kene iki lho Mas, Berarti- kene iki nyong. Kuwi Rika. Iki nyonge kok akeh men toh? Sapa nyonge? Maksudnya kene lho nek omong-omongan umpama aku karo awakmu to, aku nyong, Lho. sampean Rika, nyong ambil Rika. Lho iki Rikane siji kok nyonge telu iki piye to iki? Ki mudeng apa ora? Pripun Maksudnya kene lho, nyong ki aku. Wes Rika Rika kuwi kowe. Aku ora mikir kuwi. Aku tak mikir iki tok. Nek enek sing mending kok ya langsung ngono kuwi lho. Cair. Rika nyong. Kayak kiye. Wa amila ihsanan. Semoga semuanya diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal kebajikan. Amin. Amin. Wa sara sababan li qiraatihi, dan kita semuanya menjadi penyebab dibacakannya atas Maulid Nabi. Maka terima kasih anak-anak hadroh. Tepuk tangan untuk anak-anak majelis hadroh. Ini namanya hadroh apa ini? Berapa, Mas? Namanya apa? Al-Husna. Al-Husna. El-Husna. El-Husna itu artinya api. Napa? Kok bocah merongos ya? Husna itu artinya baik, Baik. bagus. Husna, Hasan. Al-Husna. Jadi menjadi penyebab dibacakannya Maulid. Kok anak-anak hadroh ini membaca Maulid yang datang tambah rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi, itu nanti akan ada pahala besar. Makanya El-Husna ingat, kamu datang ke sini membaca Maulid, menjajal burdah, membaca sholawat, tujuannya untuk ngajak umat cinta Kanjeng Nabi, bukan untuk cinta vokalisnya El-Husna. Ingat, kiai itu datang untuk ngajak umat seneng Kanjeng Nabi, bukan untuk mencintai dirinya sendiri. Gak penting, Anda gak penting cinta sama saya apa enggak, Anda gak penting seneng sama saya apa enggak, tapi harus cinta kepada Kanjeng Nabi. Makanya saya tuh gak seneng nih kalau kemudian vokalis-vokalis hadroh itu dibanding-bandingkan satu vokalis dengan vokalis yang lainnya. Aku suka dengan vokalis El-Husna, gak suka dengan sana. Aku suka dengan ini, gak suka dengan itu. Kamu itu hadir tidak untuk disukai, tapi ngajak umat menyukai Kanjeng Nabi. Wih, kok tak sawer gampang wae. Jangankan kok bocah hadroh nanti jamaah yang betul-betul punya kebutuhan yang harus saya bantu, malam ini langsung saya bantu. Santai saja. Buat anak-anak hadroh insya Allah, yang jomblo pun tak doakan segera menikah. Banyak yang jomblo ini berpotensi kehilangan dua hal. Satu, kehilangan uang, dua, kehilangan teman. Karena biasanya hutang itu menjadikan pertemanan menjadi jauh.
Sebelum punya utang itu dekat, setelah punya utang jadi menjauh. Tapi kalau ada orang hutang nggak kamu kasih, kamu hanya kehilangan satu hal. Kehilangan teman tapi tidak kehilangan uang. Gini apa mboten? Lah sakniki diutang, kadang-kadang sing nagih malah kaya wong ngemis. Betul Bu? Makanya nyuwun sewu, kalau Anda kemudian ke Pegadaian niat utang, diniati saya utang dan saya harus bayar, itu pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Tapi kalau Anda punya utang kemudian niat gak bayar, kata Nabi apa? Fidaini dalam masalah utang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang nama Muhammad berada di tangannya. Lau anna rojulan, kalau seandainya seseorang itu qatala fi sabilillah, dia mati fi sabilillah. Summa asa, kemudian dihidupkan lagi. Summa qatala fi sabilillah, mati kedua kalinya dalam keadaan fi sabilillah. Summa asa, hidup lagi. Summa qatala fi sabilillah, mati lagi dalam keadaan syahid. Summa asa, dia bisa hidup lagi. Wa alaihi dainun, tetapi dia punya utang. Apa kata Nabi? Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah bisa masuk surga hatta yakdiya dainahu, sehingga hutangnya dibayar. Loh, kok meneng kabeh? Lah kabeh diutang apa? Awakmu apal. Lah yo mesti lah menengan padha. Jadi ada pertanyaan begini. Orang tuanya mati. Itu kalau membayar utang itu dia ambilkan dari harta warisan. Kalau dalam Islam kok nggak duwe warisan, anaknya itu nggak punya kewajiban bayar utang. Oh, yang jadi masalah itu kan kadang-kadang orang punya utang nggak ninggalkan warisan, kon bayari sing urang. Jadi wis mati malah ngrepoti. Bayarnya dari mana? Dari warisannya, dijual untuk bayar utang. Makanya Anda boleh hutang ke Pegadaian, boleh tau Bu? Boleh. Menjaminkan suatu boleh tau? Boleh. Tapi niat bayar. Jangan sampai nggak niat bayar. Siksa kubur paling abot ya ada dua. Satu karena hutang, dua karena kencing nggak cebok. Percel, cewek. nggih. Betobat. Kok obat kepiye? Obat abit nih. Yo cak cewek lah bawa sampean. Luwe apik mbok Siap. tutul-tutulno. Utang sama kencing enggak? Abot sih. Oke. Jadi lah nguyuh ki kudu cewek. Siap. Nguyuh malah ra cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Enggak. Betul. Yo kesetrum. Nganane tutul-tutul dong jati ya. Gatel. Saya itu punya pengalaman. Pulang ke Lampung Pak, naik kapal feri Jakarta Merak Bakauni. Kencing di toilet, delalah ra ono banyu, Cil. Lah terus jenengan pripun? Aku lek bingung tuh, masa tak obat abit ke. Mboten mungkin. Ya masa tak tutul-tutul ke tembok. Mboten Tak mungkin. enten 5 menit, orang metu-metu, Cil. Akhirnya aku kelingan ngesaki soft drink. Akhirnya aku cewek nganggo soft drink, Cil. Rasane tengkeranyas tak ada. Wih, Pak, wih krenyes. Untung ora gele-gelen. Jadi tolong ya, utang sama kencing itu siksa kubur paling berat. Jadi jangan coba-coba, berat itu. Saya sangat takut. Kalau kencing, aku nganu, mending aku ora weteng, ora nemu tempat untuk kencing daripada kencing sembarangan. Cabane kayak ngono, seragame banser nguyu ora cewek. Jangan. Eman-eman seragame ya. Malah jejer wong telu malah dawa-dawanan. Cur kayak. Inyong betau. Jadi itu berarti utang. Maka saya sampaikan tadi itu. Kok sampai dia mati fisabilillah 3 kali saja nggak bayar utang. Hati-hati. Termasuk utang kampanye, janji-janji kampanye harus dibayar. Setuju? Anda sudah milih Bupati Cilacap. Kewajiban Anda adalah mengingatkan janji-janji kampanyenya. Karena kalau tidak dilaksanakan akan ditagih di akhirat. Sama halnya, kenapa Gus Miftah kok sama Pak Prabowo terus? Saya termasuk orang yang selalu mengingatkan Pak Prabowo untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya. Ini Pak Prabowo sedang berikhtiar, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Karena nanti kalau janji-janji kampanye itu nggak dilaksanakan, berarti janji kampanyenya itu hoak.
Hah? Mlebu neraka. Janji hoak itu seperti janji calon suami kepada calon istrinya. Itu rata-rata hoak. Makanya ibu-ibu kalau minum es teh tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme bojomu. Apa mana sih gue ngarep-ngarep kayak kiye. Jomblo. Undang-undangnya orang jomblo itu satu. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jadi kalau seseorang itu mencintai orang lain, tolong datangi rumahnya dan katakan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Loh, kok cintanya ditolak? Santai. Batu Raden masih buka. Ya dinyang. Gang sadar. Tapi wonge ra tau sadar. Apal temen, wong nyong kiai ini keprime. Sarkem gang sadar. Kan kanca-kancane nyong. Ya beda kalau nyong ning gang sadar ning sarkem ngaji lah percil. Ngelawak. Nyapa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Orang-orang yang menyediakan tempat untuk maulid Nabi, mengumpulkan yang lain, memberikan suguhan, kemudian menjadi penyebab dibacakannya maulid Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu yaumal qiyamati. Maka orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asiddiqin, bersama orang-orang jujur. Amin. Wasuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Amin. Wasolihin, bersama orang-orang soleh. Amin. Wayakunu fi jannatin naim, di mana mereka dikumpulkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Maka saya meyakini orang segini banyak insya Allah besok masuk surga. Amin. Kita doakan Cak Percil masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Cepet mentok. Lah piye mundur ora? Lah pengen mlebu swarga apa ora? Ya pengen tapi mosok iki engko. Suwi. Mas lebar ngajar ngadu lho, Pak. Sehat terus. Ya udah, Cak Percil belum berani. Kita doakan Cak Percil panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Cak Percil hidup sendiri. Amin. Loh, lah tuku bakso ning sapa? Lagi piye to? Repot men to. Dungane angel. Uripmu repot men to, Cil. Repot. Ya, Itu ada tulisan, jangan bosan menyebarkan satu ilmu walaupun banyak orang membencimu. Wah, 500.000, 500.000. Apik tulisannya. Apik men tulisannya. Kene-kene sing go tulisan kene sini kamu. Aja. Ya, kasih sana gambarmu dilihatin sana. Wah. Cair. Maunya 500. Nggih nambal untu ya. Cangkeme ompong ya. Ya. Iya. Saya kemarin di mana itu ngasih uang 500.000 tuh orangnya pulang stroke. Redek wong. Hati-hati ye. Ora, kuwi ra krungu. Ada wong kroya. Inyong seneng temen ketemu ngapak ya. Salah satu bahasa yang saya suka itu bahasa ngapak. Ngapak keyun. Orang ngapak orang kepenak. Orang so ngapak cengkemi didupak. Bayangkan Cil, besok kamu di surga ketemu sama orang ngapak. Pripun, Mbah? Langsung, ning surga rasanya kayak kiyak. Ruame. Bocah kamu makan apa tuh, Cil? Anake ya kotakan iki lho. Isine apa kotakane kuwi? Iki apa emping. Lah emping kabeh kuwi lho. Iki lho wong isine reno-reno iki lho. Kono jajan reno-reno kene kotakan tok ya. Yo tergantung amal dan perbuatan masing-masing toh, Cil. Nggih, Pak. Oh, tapi wonten ban iki, Pak. Apa? Emping. Ya ngono iki ya salahne panitiane.
Kowe iki ditakdir makan emping ya berarti kowe iki sehat. Amin. Berarti enggak duwe penyakit asam Urat. Lah duwe penyakit asam urat, tak kayak obatnya Cil. Napa, Pak? Gula batu. Loh, gulane diwenehke asame watune nggih nutuki urate. Apik wi. Lagi Wis itu. sip ndang mari wi. Ya mari terus lempoh. Pengobatan alternatif ki Mas. Alternatif apa? Kowe mangan apa lagi lho, Pak? Niki benten. Apa? Empe. Tak gebek cangkemmu lho kowe. Empang-emping wae. Terus senenganmu ya kuwi. Nah, niki ajeng kula wasaken akhlake Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe senajan to ora iso kaya Kanjeng Nabi, muga-muga minimal titik-titik nyontoh Kanjeng Nabi. Pun to, pokoke jenengan seneng mawon. Kula mun tau maca hadis, wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, ijik duwe tauhid, insyaallah saala-alane wong tetep mlebu swarganipun Allah. Amin. Syaratnya mung seneng karo Kanjeng Nabi. Pokoknya pejabat seneng karo Kanjeng Nabi, rakyat seneng karo Kanjeng Nabi. Pun, tak wacake niki. Siti Aisyah ngendikake ngeten. Kanjeng Nabi niku akhlaknya pripun? Yang pertama, diceritakan. Kana basaron minal basar. Ya Kanjeng Nabi ki ya duwe sifate menungso biasa kaya awake dhewe. Tegese napa? Wong kroya kalau nggak makan itu lapar sama. Nabi kalau nggak makan juga lapar. Jadi Nabi juga makan, Pak. Nabi itu bahkan nyuwun sewu, kalau makan itu kadang-kadang di depan rumah supaya umat itu tahu Kanjeng Nabi juga lapar. Lah, sunah Kanjeng Nabi itu kalau makan kakinya begini, Cil. Pripun, Pak? Diangkat siji. Oh, ngeten. Nah, ngene. Ini tujuannya apa? Untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak keisi makanan. Ditahan seperti ini. Niki cara dari Kanjeng Nabi nggih kula praktekke nggih. Tak rada rono. Tak kayak contoh, tak kayak contoh. Pripun, Pak niku? Contone Ya kowe melu rene ya. Golek mangan mangan. Golek mangan matane nyontoh. Nyontone mangan jarene. Mangan. Saya golek mangan. Wis salahmu contone, Cil. Lah piye, Pak? Ngene. Loh, kok ndodok kaya ngising keprim. Ngeten. Piye? Gini loh, Cil. Kakinya diangkat satu begini. Jadi ini ternyata tujuannya untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak menampung makanan. Jadi begini, Bu. Lah, jegang. Cara wong ngapa karane ki? Jegang. Oh, jegang. Jegang ki sing digawe popcorn ki lho jegang. Jagung. Jagung. Oh, jagung. Jegang jagung. Pak. Begini. Segene manganan nih, gini jajal ya umpama niki ya. Umpamane Mane? Dibuka aja dibuka. Aku mangan ngenekan. Tem. Tegane ra nek sing duwe tem. Tangkep aku kuwi ngawur. Lah ditinggal ning ngarep. Kemudian sunnah berikutnya apa? Menggunakan tangannya Kanjeng Nabi. Dengan menggunakan apa? Dengan 3 jari. Nah, kayak gini, wane 3 jari. Jadi dibuka. Kowe kamu lihat saja, nggak usah ikut-ikutan. Itu dengan menggunakan 3 jari. Lah, sunnahnya apa? Sunnahnya setelah makan itu jari jemarinya untuk dijilati. Idza akala ahadukum falayamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh percil. Iki mau sing tak hadise iki mau terjemahno. Sing pundi? Iki mau idza akala ahadukum falayamsah yadahu hatta yal'iqaha aw yul'iqaha. Artinya apa? Percil. Cil, aku jawab lho, Cil. Terjemahke. Nggih, wong kula niku murid jenengan. Yo, mboten saged murid jenengan. Ya gurune. Lah mosok ngaji pirang-pirang tahun ora iso kaya ngono. Alah sik 10 tahun lho. 10 tahun kok goblok terus iki kepiye? Ya, ayo Cang. Ya takon anak buahmu sapa ora? Iso, Bet? Bisa ora? Iso. Guys. Heng atas heng. Alah, Sing rasa kan mundur heng. sebagai santri ku izin aku, Cil. Santrine Abah kok iso ngartekno ngono sampe gak iso. Mundur. Ora iso mundur. Mundur. Wong iki mbok yo ngaji ki sing tertib. Ngartekne ngono kaya ora iso. Lho kok mundur? Kamu melu mundur. Aku ora iso. Ngono tiwas nesu-nesu lho. Ora iso. Entek ra kena ditinggal. Jadi sing ngongkon sapa? Contoh, Bang, contoh. Nenyong. Mubadir. Ini kan kagem contoh lho, Bang.
Contoh. Diterjemahkan di artinya iki mau. Oke. Artinya apa, Pak? Jika salah satu di antara kalian makan, fala yamsah yadahu. Iki mana ya? Jika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya terlebih dahulu sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah makan itu setelah makan jarinya diemut utawa kayak ngemutke bojone. Itu sunnah. Kan ngemutke sinten, Mbah? Ya bojone. Lah awake dhewe gak apa-apa lagi bojone merongos terus piye? Mereka cokot. Bojoku merongos bi gingsul kae, Mas. Gingsul apa cakur? Gingsul sak cangkem kuwi. Gingsul rata. Nyokrok. Jadi sunnah itu Bu, niku dimut utawa kan ngemutke pasangan. Itu sunnah. Jadi nanti bapak-bapak kalau pulang makan malam, nah, langsung istrinya dipanggil, "Bu, endi cangkemmu?" Nyah. Itu sunnah. Ya api lho Pak, kok bengi-bengi awak dhewe mulai bar madang lalu Dik muten. Mas iki dilatne. Nggih Pak. Itu sunnah. Sunnah nggih. Kenapa? Karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang ada berkahnya itu adalah nasi yang tertinggal di jari-jari kita. Ini bukan jorok. Enggak jorok. Kalau dengan istrinya itu kan nambah romantisme. Jadi ya cokot-cokotan. Itu bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu menggambarkan romantismenya kepada pasangannya. Kalau makan saling menjilati jari-jarinya. Kalau nyuwun sewu, kalau mandi junub kadang-kadang satu bak mandi berdua. Masalah. Beda karo Rika. Karo bojone dhewe cuek, karo bojone tanggane. Enggak boleh. Gak iso gitu. Kok kayak percil senengane mangku LC. Enggak tahu saiki. Alhamdulillah. Mergo wis sadar mirengke dawuhe abahe. Seneni bojoku. Jadi itu sunnah. Ya wis lah. Siji. Jadi begini, kemudian pakai 3 jari. Pak, tapi nyuwun sewu. Yang namanya sunnah itu tidak harus sama persis. Kok orang Kroya, orang Cilacap, orang Banyumas yang dimakan umpamane soto, ya tidak harus menggunakan 3 jari. Orang kudu podo karo Kanjeng Nabi. Makan sauto, kok Soto. ono soto, ono sauto. Dadak jempale. Apa? Soto kualik. Ya lumplek lah. Krompiang. Kok makan soto umpamanya harus menggunakan 3 jari apa enggak? Jawabannya enggak. Iso mlonyoh dagingmu. Artinya berarti boleh pakai sendok tergantung yang dimakan. Makan penyetan pakai jari. Makan mie ayam ya pakai Sendok. Sumpit. pakai supit. Artinya begini, sunnah itu bisa menjadi fleksibel. Jangan kemudian atos. Kita harus sama dengan Nabi. Orang bisa. Orang Kroya gaweane ngeduk pasir ning kali. Kok melu-melu Kanjeng Nabi nganggo jubah. Yo little bonsir. Iya. Silite gatel kelebon pasir. Berarti nggak harus pakai jubah. Orang Kroya pengen nyontoh Kanjeng Nabi, kemana-mana pakai jubah, golet degan nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro. Bluluke apik. Iya. Jadi begini, duduk makan kalau sunnah begini. Ya kalau kemudian makannya rawon ya harus pakai Sendok. Oh. menyesuaikan saja. Maka apa? Mangan maning. Wareg. Bu, sunnahnya begini Bapak-bapak ya. Sama aja kau ya. Kanjeng Nabi itu gini sih. Tak contohnya carane kencing ala Kanjeng Nabi. Pripun, Bang? Ini penting. Mbah, ampun disepil lho, Mbah. Sepil matamu sepil. Ora gitu. Carane orang dudohke. Carane tok. Oh, pikiranku agak penak. Carane mlorot keprimen, ora mlorot ya.
Makanya nggak harus pakai jubah, boleh pakai kayak saya gini juga boleh. Oke. Jadi nggak harus pakai jubah ya, pakai sarung boleh, pakai jin setan demit boleh, ini nggak apa-apa. Iblis. Jadi cara duduknya Kanjeng Nabi itu kan kita dilarang untuk khoiman, kencing dalam keadaan berdiri. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak itu kencing berdiri saja nggak boleh, apalagi ibu-ibu rotok. Wong itu kayak kia, yes sirapantes, Nggak bisa. duduk. Bukan dodok, duduknya begini, duduk, Pak. ya? Sunahnya begini. Jadi kita bertumpu kepada salah satu kaki. Ternyata medis membuktikan kencing dengan cara seperti ini itu paling bersih untuk mengeluarkan semua air kencingnya. Lah kalau belum bersih sunahnya apa? Dipluruti. Tapi ingat menggunakan jarinya sendiri. Nggak boleh yang lain Ya ya. masuk ke tanganmu, ya Rabu. Cari sendiri. Kalau begini nggak bersih, masih kita kerasa ada sisa air kencing dibalik. Gantian bertumpu kepada kaki satunya seperti ini. Jadi nggak boleh berdiri sih. Kemudian disucikan. Disucikan itu harus satu bisa menggunakan air. Kalau nggak ada air, kita boleh pakai tisu, boleh pakai batu. Ibu-ibu di sawah kok nggak ada air, boleh pakai batu. Caranya beri, ya dikerumus-kerumus kayak gini. Lah nek kados Mas Percil ngangge godhong ngoten niku. Apanya? Ngangge Yang godhong. penting bersih. Penting bersih. Yang nggak boleh itu kemudian sunah nyuwun sewu. Yang larang-larangannya tidak boleh BAB atau kencing di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon mangga kowe ngising ning kono, nggak boleh. Nanti kalau jatuh kena taimu. Itu nggak boleh. Kemudian di air yang tidak mengalir. Air mengalir masih boleh, Cil. Kayak tadi kita mandi di Ciblon, di Bayan Village, di Curug Bayan. Itu kalau airnya mengalir, kita kencing di situ boleh. Kalau nggak ngalir? Kalau nggak ngalir nggak boleh. Lah, apanya? kenapa? Ya kemampul goblok gitu loh. Contohnya teng kolam renang kan mboten. Ya nggak boleh. Lah awakmu Kowe mau berarti nguyuh ya mau? angkat ning dhuwur mau. Aku ora kuat. Lah bae ning ngisor kok awakmu pipi. Lah kowe ning dhuwurku, aku ning ngisor, kowe nguyuh ning dhuwurku kowe. Jajal aku nus. Kurang kabar, sabar, Mbah. Layak banget. Aku. Aku mau yang praktek ning ngene iki mau lho, Mas. Ini enggak kroso. Lah sing trundul-trundul yang geger mau. Jadi sunahnya begini, bapak-bapak nggih. Ini caranya seperti ini. Ini ya, Pak. Begini. Kemudian kalau nggak selesai dibalik. Balik. Dibalik seperti ini. Nggak boleh kalau ibu-ibu kok nguyuh ngene iki ora pantes. Nggak bisa, Pak. Saya tuh membedakan laki-laki sama perempuan, nggak perlu lihat orangnya, dari suaranya saya tahu kok, Cil. Kok bisa? Kalau laki-laki ya yes. Ya, kalau perempuan? Piyoh. Nek ngono nek uyu ning rest area iki yo bingung lho, Mas. Maksudnya ini membicarakan basaron minal basar. Kanjeng Nabi itu juga punya sifat kemanusiaan seperti kita. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa. Benar. Kita nggak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa, tapi dia basaron minal basar. Apalah bahasa mengkele? Muhammadun basarun lakal basar. Menungso yang punya sifat kemanusiaan tapi tidak boleh dikatakan manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa lah, dia menungso kayak ngopo, kan begitu, Pak. Makanya nyuwun saya boleh teruskan. Apa akhlaknya Nabi itu? Yafli saubahu. Kalau bajunya sobek, beliau menjahit sendiri. Kok ono iki apa jenenge? Benek. Kancingnya lepas, beliau menjahit sendiri. Jubahnya sobek, beliau jahit sendiri. Coba kalau pemimpin-pemimpin Cilacap, bajunya sobek, Pak, jahit sendiri. Alangkah luar biasa. Itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya apa? Wayah libu syatah. Kalau beliau mau minum susu, beliau memerah ternaknya sendiri. Kalau beliau pengen minum susu onta, diperah sendiri. Padahal beliau punya khodim, punya pembantu. Enggak semua harus disampaikan orang lain, dilakoni dewek, diperas sendiri. Akhlak berikutnya apa? Wayak sifunaklah. Kalau sandalnya rusak, beliau dandani sendiri, disol dewek. Kalau kita punya sepatu Pak Pejabat, disemir sendiri. Wayak dimunafsahu, beliau juga melayani dirinya sendiri. Artinya apa? Sesuatu yang masih bisa dilakukan sendiri jangan pernah dikerjakan oleh orang lain. Contoh Ibu, Siti Khadijah ketika Nabi itu bertahanus di Gua Hira,
Itu jalannya dari Mekah ke Gua Hira sekitar 30 kilo. Setiap hari Siti Khadijah sebagai juragan yang sangat kaya raya mengantarkan makanan sendiri kepada suaminya Kanjeng Nabi. Sekarang ibu-ibu mohon maaf, mentang-mentang punya pembantu, apa-apa pembantunya. Apalagi ibu-ibu yang suka senam. Cil, Dalam. Bu, jaluk kopi. Pembantu, kopi. Suruh buatin pembantunya. Ya. Suaminya minta makan, pembantu buatkan makan untuk suami. Hati-hati. Suaminya butuh cemilan, pembantu cemilan. Suaminya butuh kelon, Pembantu. Mosok ya karo pembantu. Pembantune lanang. Ya ra iso. Iya. Jangan gampang dan mengandalkan pembantu. Pak Kapolsek, jangan semuanya ikut ngongkon anak buah. Mentang-mentang jadi Kapolsek. Buka pintu mobil dibukain sama sopirnya. Cie. Jangan Pak Kapolsek, buka dewek. Artinya apa? Nabi itu yakunu fi mihnati ahli. Kalau dia di rumah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Yo ngewangi masak, ngewangi nyuci, ngewangi ngepel dan seterusnya. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Kroya, mencuci baju suami itu tugas istri apa bukan? Siapa? Tugas istri apa bukan? Bukan. Masak itu tugas istri apa bukan? Ngepel itu kewajiban istri apa bukan? Betul, kewajiban istri itu hanya dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Itu artinya apa? Kalau ngerti suaminya lapar, ya istrinya taat wajib masak. Kewajiban perempuan itu cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suaminya butuh kopi, kok istrinya taat, ya berarti membuatkan kopi. Kok suaminya lapar walaupun suaminya nggak perintah karena kamu taat, ya masak untuk suami. Ya pada baik, dengarkan saudara-saudara. Allah. Awakmu ngono kuwi nyeneni ibu-ibu. Makanya Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Cil. Nggih. Mengatakan perempuan itu seperti ini kok. Iki sing ngomong Sayyidina Ali, jangan marah sama saya. Perempuan itu karakternya apa wahai Sayyidina Ali? Ya tadhallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu sebenarnya suka mendolimi tapi seolah-olah terdolimi. Sebenarnya tersangka tapi seolah-olah korban. Ciri perempuan seperti itu, jilbabnya pink. Seneng wong wedok-wedok. Sing ireng Sebenarnya pelaku dan tapi seolah-olah korban. Bu, itu kata Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan begini, Cil. Jangan pernah percaya dengan tiga hal. Yang satu. Satu, al-kalbu idanama, tidurnya anjing, nggak boleh kita percaya. Anjing itu kelihatan tidur Pak, dipegang kakinya nyokot Pak. Oh iya bener Pak. Yang kedua, wal yahudiyu idza wa'ada, janjinya orang Yahudi. Maka mulutnya orang Israel itu nggak bisa dipercaya. Saya tidak akan ngebom Palestina lagi, tetap ngebom. Ora percaya ngebom Palestina, ngebom Iran. Salah musuh. Israel ngebom dor, dibalas sama Iran dor. Remuk. kaget dah. Kaget. Seolah-olah korban padahal Israel itu pelaku. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Wal mar'atu idza bakat. Jangan pernah percaya tiga. Satu, tidurnya anjing. Dua, janjinya orang Yahudi. Tiga, nangisnya seorang perempuan. Jangan dipercaya. Dengarkan saudara-saudaraku. Tiwase kadung tak turuti kabeh. Iya. Kok perempuan nangis, Mas aku nggak punya tas. Bohong, padahal tasnya 10 belum ada yang dipakai. Tas kresek. Mas aku nggak punya bedak, padahal baru beli bedak FIFA nomor 4. Kintalan itu kintalan. Pero memang atus Bu. Lurus tengah kan. Iya. Sak nomere. Del, aku mau minum degan, kamu nyanyi dulu. Oh iya Pak. Ini gimana? Ya. Sing apik lagune. Apik, Engko nyanyi ora karo ungker, melungker. Apa?
Mboten mboten niku. Niki lho sing senengane. Ini lagu niku sing enak apa lagune mboten mungkin kula mboten enak mboten mungkin. Minor Mas. Mosok saiki lagu ira mutu, Cil. Sik. Napa, Pak? Lah kae ning TikTok kae. Ha, hari yang mantap. Ki lagu opo? Aduh sedap. Gini kok saya Itu lagunya bakul mie ayam. Lagu ora ono narasine. Itu bakulnya mie ayam. Ha, Hari yang mantap. Aduh sedap. Berbatabim tralalelo dung sahur itu ya ada Pak. Saman pengen roh tung sahur Pak. Piye. Lagi Masalah contoh iki tung sahur. Kuwi senenganmu kok iso. Lagi ora sing Ya ora ya padha ae aku lak ngomong pengen roh tung sahur apa mboten. Lah iki ya. Iki gara-gara aku potong ning kroyang iki. tuku roti dipangan kodhok. Iki hengki lanang apa? Heng, Apa? hai sing apik. Lah nyak aku Yo lah. dibalas. Ning sawah. Tuku Ana kodhok. Ana kodhok sampun nadani sampun. Ana apa le? Ana malih. Ana kodhok ngono lho nyok. Ana kodhok. Ayo. Ijo warnane. Ha. Aku dudu wedok ning metu buntute. Apa sing apik to. Cil, contohnya Cil. Awan-awan mangan ketan jo campur gabah. Bengi iki sama begadean. Muga-muga kabeh barokah. Lah ngono apik 500.